Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal saudara saya, sahabat saya, yaitu Khalifah Toriko Sidikiyah yang seangkatan dengan saya, yaitu Bapak Ahmad Banaji yang tinggal di Kembang Kuning. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, malam ini kita mendapat kenikmatan, kesempatan dan nikmat kesehatan hingga dapat hadir di acara kausaran kita ini. Yang kedua, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa pula, Allah memberikan barokah hidayah kepada kita hingga kita sehat jasmani dan sehat rohani. Mudah-mudahan kita diberikan sehat selalu dan panjang umur penuh dengan nikmat. Yang ketiga, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita menjadi umat Islam berkat tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi umat Islam yang baik dan benar. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa pula, kita dapat melaksanakan ajaran Toriko Sidikiyah dari mursyid kita Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba. Mudah-mudahan kita menjadi murid yang taat menjalankan apa yang diajarkan dalam ilmu Toriko Sidikiyah dan apa-apa yang menjadi syariat Islam dan tuntunan-tuntunannya. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam kehidupan kita selalu ada pertemuan dan pasti ada perpisahan. Perpisahan ini kita kadang-kadang sesama teman, ada yang pindah keluar kota, pindah keluar pulau, sampai pindah keluar negeri, sudah gak ketemu. Berpisahlah kita, dulu teman sekamar, satu tempat tidur, makan sepiring berdua, sekarang sudah jauh. Itu namanya perpisahan, masih di dunia. Kemudian perpisahan yang kedua adalah perpisahan yang meninggalkan dunia ini. Ruhnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi macam Bapak Khalifah Ahmad Banaji, di mana beliau ini sudah lama sakit, kemudian baru tadi pagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Marilah kita pertama malam ini kita mengirim doa untuk almarhum Bapak Ahmad Banaji dengan membaca doa Fatihah, Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas masing-masing satu kali. Kemudian kita membaca doa untuk almarhum. Sa'ulillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin
hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wastaghfir lil mu'minin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, salimna wal muslimin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wastaghfir lil mu'minin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, salimna wal muslimin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wastaghfir lil mu'minin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, salimna wal muslimin. Rabbana fir lana wa liikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana fir lana wa liikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana fir lana wa liikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka. Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kuning. Waktu itu beliau adalah murid yang sudah melaksanakan kholwat zaman dulu. Kholwatnya jalan sampai di Cirebon. Saya belum pernah kholwatnya itu. Jadi ini dalam berdakwah waktu tahun-tahun itu masih rame-ramenya film silat Bruce Lee. Wah, tahu kan Bruce Lee ya, yang kungfu. Kayak ngene iku mau. Banyak anak-anak sana datang. Dia berdakwah, dikasih amalan puasa 4 hari baru dikasih amalannya itu kungfu. Itu anak bisa loncat sampai di genteng segala macam. Itu show-nya waktu itu di Kembang Kuning. Ilmu yang diajarkan untuk berdakwah, bukan untuk tukaran ya. Jadi untuk berdakwah bisa kamu. Tadi Bruce Lee, yos kayak Bruce Lee ngono. Ada pengok-pengok aneh tadi terus itulah. Kemudian ada lagi seorang penjudi, sudah suka sabung ayam. Ayamnya itu jagoan, ayam Bangkok zaman sakmono itu masih mahal. Ayam Bangkok satu-satunya besar, tajinya itu segini ya, panjang melungker, kena sekali berat mati lawannya. Terus Pak Banaji demo, ambil anak ayam masih muda, itu diadu.
yang ayam jagonya itu belum sempat apa-apa sudah lari. Dihadapkan lagi, seperti sudah mau berantem, lari lagi jago ayam bangkok itu. Jadi sampai begitulah dia berdakwah untuk menyatakan bahwa ilmu Thariqah Shidhiyah ini benar dan baik. Tapi bukan untuk show ya, tidak bisa. Tapi untuk berdakwah bisa, zaman dulu itu. Kemudian dia sendiri orangnya low profile, ya seperti biasa-biasa saja. Orangnya juga dulu itu ganteng lah, orangnya kan tinggi besar, ganteng. Nah, kemudian dia pada tahun 80 berapa masuk calon khalifah. Waktu itu saya sendiri tahunya dari dia, waktu sama-sama ke Ploso mau pengangkatan khalifah. Terus dia sendiri yang bercerita, saya dulu 5 kali mau diangkat khalifah, sudah dia jalani amal ibadahnya segala macam dari mursyid, besok mau dilantik, sekarang berita dia batal diangkat. 1 kali, 2 kali podo. Seminggu kemudian sebelum diangkat ada berita dia gagal. Sampai 5 kali, terus terakhir Pak Yai suruh ikut rombongannya saya. Tahun 2000 itu dipanggil mursyid, seminggu sebelum saya dilantik jadi khalifah, Pak Banaji dipanggil. Kamu ikut rombongannya Dasak, siapkan kopiah baru, baju putih baru, sarung putih yang baru. Wah, terus waktu pengangkatan tak jemput, bareng-bareng masih ya. Dia tanya bahasa Jawa, awakmu kok rusak? Aku kata dilantik. Iya masih, saya ini kerentek dalam hati. Kan waktu itu saya diangkat khalifah, calonnya ada 8 orang. Jadi waktu 8 orang ini tahu-tahu yang 1 batal karena terlalu sepuh sudah, kakak iparnya Pak Yai. Kemudian saya berpikir begini, sampai ini seniorku, sesepuhku nok gini. Ini bareng ngalor ngidul zaman dulu tahun 70-an sampai tahun 2000 itu masih sering kita komunikasi. Aku sungkan deh, aku khalifah sampai enggak. Ternyata beliau dipanggil Pak Yai suruh ikut rombongan saya. Kami diangkat tahun 2000 bulan Rejab. Diangkatlah sama saya. Jadi saya tetap berdelapan. Sekarang berdelapan itu sudah wafat 3 orang, yaitu Pak Banaji, Pak Bahrul, sama Pak adiknya Pak Yai itu Pak Mas Ruhan. Jadi itu angkatan saya. Jadi yang seangkatan saya yang masih ada sekarang itu saya, Pak Toib, Pak Malik, Pak Ghazali, sama Pak yang dari Bojonegoro itu 1. Jadi tinggal 5 orang seangkatan saya. Nah itulah kami sekarang berkurang lagi jumlah khalifahnya. Kemarin itu tahun 2018 masih 29 orang. Sekarang sudah berkurang 3, jadi tinggal menjadi 26 orang. Kemudian sampai sekarang ini kita tetap menjalankan tugas masing-masing sebagai khalifah. Jadi tugas khalifah ini sebetulnya tidak ada Pak Yai bilang kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana. Tidak ada. Jadi Pak Yai itu kecuali tugas-tugas khusus disuruh kemana ke Jogja. Tapi kalau secara kesehari-harian kami itu berdasarkan hati nurani. Kemana kami pergi pasti Pak Yai sudah perintah secara rohani. Jadi saya sampai ke luar negeri itu saya juga tidak pernah izin sama mursyid, tapi mursyid tahu saya ada berada di mana, sama siapa, apa acaranya, selalu mursyid tahu. Itulah antara mursyid dan khalifah, perintahnya itu begitu selalu. Ada yang tidak kemana-mana, tetap di rumahnya, ya dia di situ. Jarang keluar-keluar, ada yang begitu. Tapi saya ini rupanya perintahnya itu untuk keliling dunia. Belum sempat keliling dunia sudah corona. Bukan apa-apa corona ya. Makanya di sini teman-teman bikin YouTube untuk Dasa 10 Entertainment untuk tujuannya pertama itu internasional siarannya, karena banyak murid saya di Hong Kong, di Thailand, di Kuala Lumpur Malaysia, saat Johor Barunya masih banyak. Nah itu yang salah satu latar belakang kenapa teman-teman membuat YouTube khusus untuk channel saya Dasa 10, dan alhamdulillah
murid saya yang di Yaman masih mendengarkan, murid saya yang di Rhodesia masih mendengarkan, murid saya yang di Thailand masih mendengarkan semua ceramah Kausaran kita ini. Malah protes, Pak, dasak kalau ceramah kok sebentar-sebentar sih Pak, sing perlu dongone. Jadi kon malang tak dongakno kabeh nek kono sehat. Alhamdulillah yang di luar negeri semuanya sehat, tidak ada yang kena corona, dan mereka juga masih aktif bekerja di sana. Dan dengan itu mereka juga menyampaikan, Pak, salam sama teman-teman yang di Singgasana. Nah, nanti kalau pulang ke Indonesia saya mau ke Singgasana. Kalau kamu nanti keliru singgah sini, singgah situ, jangan singgah sana ini ya. Jangan singgah sini, singgah situ. Nah itulah di dalam perjalanan kekhalifahan ini banyak prototipenya Bapak Khalifah. Jadi bapak-bapak khalifah itu semua taat menjalankan apa yang diperintahkan, baik secara perintah Pak Yai maupun perintah rohani kita tetap menjalankan. Itu tidak bisa dihapus. Mursyid pernah berceramah di, masih ingat ya, di Balongbendo, Sidoarjo. Pak Yai itu mengatakan demikian. Walaupun khalifah itu kemanapun dia pergi, saya tidak bisa melarang. Apapun yang dilakukan, saya juga tidak bisa melarang. Karena dia sudah tertuliskan dengan kalimah la ilaha illallah, mulai dari bulu sampai tulang sumsumnya. Khalifah seperti Pak Dasa, kebetulan saya ada di sampingnya. Dasa ini ke Hong Kong, ke Malaysia, saya tidak bisa melarang. Karena dia selalu membawakan kalimah la ilaha illallah. Hanya Allah yang bisa melarangnya, tapi saya sebagai mursyid tidak bisa melarang. Setiap khalifah selalu membawakan kalimah la ilaha illallah. Siapa yang bisa melarang? Itu dasarnya, garis bawahnya la ilaha illallah. Jadi saya kemanapun ngomong la ilaha illallah, kan ngomong ini gak tak ajak dangdutan. Jadi Pak Ghazali, Pak Dasa itu salah lek kon diajak dangdutan, diajak nyolong, pada saat ngajak kon wiritan salah apa nih kano. Jadi perselisihan yang ada ini adalah sifat kemanusiaannya, bukan dari sifatnya la ilaha illallah. Kemanusiaannya inilah, padahal manusia ini itu dilantik juga dengan doa ayat dari Al-Quran. Didoakan supaya menjadi pengurus yang baik dan benar. Nah sekarang terjadi seperti ini. Apakah saya bertanya, yang salah itu doanya apa manusianya? Jelas manusianya, doanya kak kira salah. Wong la ilaha illallah selalu atas nama Allah doanya, dilantiklah pengurus-pengurus organisasi ini. Jadi saya dulu juga sebagai Dewan Penasihat Orsid, dan saya bertuju diangkat sebagai Dewan Pengawas Orsid. Yang 6 sudah meninggal, tinggal saya. Jadi saya selain Dewan Penasihat Orsid semua khalifah, tapi saya Dewan Pengawas Orsid yang bertuju tinggal saya sendiri, semuanya sudah almarhum. Itu sejarahnya perkembangan Siddiqiyah sampai sekarang ini. Namun saya tetap membawakan kalimah la ilaha illallah kemanapun saya pergi. Mudah-mudahan kalian yang hadir sini selalu menanamkan juga kalimah la ilaha illallah itu kemanapun perginya. Apapun yang kalian kerjakan, insya Allah Allah akan melindungi semua orang yang berzikir dengan kalimah la ilaha illallah. Apapun yang kita lakukan, ada Allah yang melindungi. Apapun yang kita kerjakan, ada Allah yang menuntun kita ke jalan yang baik. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi di dalam suratul Fatihah itu, kalau dalam pengertian syariat maupun tarekat, umul kitab di dunia itu adalah Al-Quran. Semua kitab suci dikumpulkan dalam Al-Quran, seluruh kitab suci. Kemudian ummul Al-Quran suratul Fatihah, sarinya Al-Quran suratul Fatihah. Sarinya Fatihah itu pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Semua yang pertama, kedua, tiga, 4 itu adalah pujian kepada Allah, untuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ini pujian kepada Allah. Pada kalimat iyyaka na'budu,
baru untuk Allah, iyyaka nasta'in baru untuk manusia. Selanjutnya untuk manusia tunjukkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin baru untuk manusia. Jadi nek kono ana istilah lek basa Jawane paruding, separuh ke Gusti Allah, separuh ke menungso. Itu ummul Al-Qur'an. Nah, sekarang ada orang, coba sampean baca ini aja. Mau apa? Ya baca ya kana budu ya kana stain. Itu saja Pak, kok enak. Lu kan rahasianya kadang-kadang ini repot ini. Itu adalah permohonan urusannya kepada Allah dan kepadamu minta. Ya kana budu ya kana stain. Intinya itu mintalah kamu di sana hanya kepada Allah. Jadi Pak Sulkan tadi bilang, ojo njaluk tadi wong sugih ngelu ndase. Pengen blonjo tok ae kata wiritan, pengen lunga tok lali wiritan lali. Iku lek sugih. Njaluk iku jare Pak Sulkan mau, cukup ya Allah, berikan saya rezekimu yang cukup. Cukup tuku motor 10, ngono kan. Cukup tuku omah 5, cukup mlaku-mlaku keliling dunia, cukup iku Pak Ndutnya. Cukup, gak usah akeh, mikule akeh repot. Jadi ada dulu cerita. Seorang khalifah dulu belajarnya itu di Kebatinan, di Kejawen, di Bromo. Dia belajar di sana suku Tengger. Terus dia finishingnya itu ujian terakhirnya di makam di Bali itu. Wah, lulus ya. Uangnya banyak, tak kosak duit kari njukur tok duit. Tapi bingung aku diapa, dipikul ngalor ngidul. Duit sakmono akeh zaman dulu. Aku bingung tak apakno duit iki. Jadi ternyata duit akeh itu ngeluh bikin pusing. Nah, terus akhirnya dia masuk sedikit ya rezekinya cukup. Ya cukup punya Alphard, punya pesantren, punya apa aja dia punya. Ya cukup pokoknya. Ya aja minta rezeki cukup kan ya. Jadi minta rezeki kayak cukup motor 5 kayak cukup aja. Minta jalan-jalan ke luar negeri cukup bisa. Itu yang saya baca doa dulu waktu saya masih bujang. Saya itu Pak Yai pengen ke luar negeri, saya itu pengen Pak Yai punya teman banyak, saya pengen banyak tidak kekurangan, cukup ya itu. Saya bacanya iya kana budu iya kana stain itu aja. Kalau itu diselami dan dilaksanakan dengan baik dan tekun dan yakin, insya Allah hanya Tuhan Allah yang memberikan. Jadi hanya Allah kita meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itulah intisari sampai ada seorang ulama dulu namanya Ustadz B. Arifin, asli dari Sumatera tapi dia jadi perwira di Surabaya Angkatan Darat, Mayor. Dia dari pusat rohanianya Angkatan Darat di Jawa Timur. Dia menulis buku Samudra Al-Fatihah. Itu dulu Pak Yai suruh baca buku itu, Samudra Al-Fatihah karangan B. Arifin. Seorang B. Arifin ini adalah seorang Muhammadiyah. Dia sama dengan Buya Hamka, sama dengan Ghafar Ismail, tokoh-tokoh zaman dulu. Kiai Misbah dari Lamongan, dulu tokoh di Al-Falah, semua dari Muhammadiyah. Pada tahun 60-an Buya Hamka ini ditahan oleh pemerintah era Bung Karno karena selalu Bung Karno sudah ingin menyatukan Nasakom, nasional, agama sama komunis. Dia udah dari situ. Nah, kita orang agama kan tidak cocok. Masuk agama duduk ambil orang yang anti agama. Nasakom, nasional, komunis, agama. Itu Nasakom. Nah, itu kemudian karena itu Buya Hamka ditahan di Jakarta tanpa pemeriksaan, tanpa pengadilan, ditahan aja. Almarhum Buya Hamka ini seorang yang luar biasa. Dia tamatan dari Kairo, sudah sekolah di Mekah, di Kairo, macam-macam, luar biasa. Jadi suatu hari di dalam penjara itulah dia menulis buku. Dia mengakui kalau saya tidak ditahan oleh pemerintah Bung Karno waktu itu, saya tidak bisa pernah menulis buku. Banyak bukunya ditulis di dalam penjara. Karena kalau saya di luar penjara tidak pernah punya waktu untuk nulis. Ya undangan, tok ngalor ngidul. Salah satu karyanya itu Tasawuf Modern. Dia menulis itu bukunya. Buku inilah yang disiarkan dia. Saya sekarang ikut ajaran Tasawuf Torekot.
Jadi aslinya Muhammadiyah itu adalah aliran Torekot. Di dalam buku itu diakui Muhammadiyah adalah satu ajaran Torekot. Di situ bertentangan dengan apa yang di dalam Muhammadiyah, tidak mengenal ziarah makom, tidak mengenal wasilah, tidak, ini pokoknya hanya saya langsung kepada Allah. Tapi setelah Buya Hamka keluar, beredarlah buku itu menjadi sesuatu yang bertentangan di dalam Muhammadiyah sendiri. Ini sejarah. Nah, kemudian hilang buku itu. Setelah tahun 97, 98 muncul lagi buku itu. Akhirnya beredar juga sekarang. Nanti kalau mau baca namanya Tasawuf Modern. Nah, Tasawuf Modern ini dia berikan penjelasan beberapa toreko, bermacam-macam aliran toreko. Tapi intinya semua tidak pernah lepas daripada La ilaha illallah. Itu semuanya. Ada toreko itu yang 40 hari tidak boleh keluar dari kamarnya, tapi boleh keluar cuma mandi sama buang air lah, makan. Tapi di situ 40 hari. Itu juga belum tentu lulus. Macam-macam, ada yang harus berjalan 40 hari. Itu juga bisa lulus, bisa tidak. Kalau dalam Toreko Sidika cukup puasa 4 hari, mandi sekali, beatan, wiritano dewi. Nah, ilmu itu sama dengan kalau kita ini sudah belajar memasak, kursus masak lah. Ibu-ibu kan ono sing kursus kecantikan, ono kursus memasak. Sudah lulus punya ijazah memasak, tapi gak tahu masak deh. Gojek kayak, podo gak duwe kan, podo gak roni. Gojek kayak wis kesuwen, ketimbang masak ya. Jadi sama, tahu ilmunya, tapi dia tidak melaksanakan. Cukup gojek kayak, mari wis beres. Nah itu. Jadi begitulah di dalam ajaran Torekot ini yang kita kenal Torekot Sidikiyah. Mudah-mudahan kita menjadi murid yang benar dan baik, selalu mengamalkan apa yang diajarkan mursyid kita, sehingga kita menjadi orang yang meneruskan ajaran Torekot Sidikiyah sampai hayat dikandung badan. Gitu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.